Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Hari ini kembali bersama saya Tresia Meliani. Semua sehat ya dan bahagia serta sukacita ya. Hari ini saya akan membawakan satu renungan dari Lukas 9 ayat 43b sampai dengan 45. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, coba dibaca lagi pada ayat 44. Di sana dikatakan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang kedua kalinya yang Tuhan Yesus sampaikan. Di mana pada perkataan yang pertama itu pada ayat sebelumnya yaitu ayat 22. Di sana dikatakan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, sampai 2 kali Yesus memberitahukan, mengabarkan bahwa Ia akan menerima penderitaan akibat pengkhianatan dan dosa manusia. Masih juga para murid belum mengerti. Karena para murid memahami Yesus menurut pemahaman mereka sendiri. Mereka kagum akan karya Yesus mengusir roh jahat, mukjizat-mukjizat yang Yesus perbuat. Karena kekaguman-kekaguman itu sehingga membuat para murid tidak dapat memahami apa yang Yesus maksudkan sampai 2 kali menyampaikannya. Mereka tidak percaya bahwa itu akan terjadi atau mereka tidak mau tahu akan jalan salib Yesus. Karena para murid dalam posisi atau dalam zona nyaman bersama Yesus sang guru mereka. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Seringkali dalam pengalaman hidup kita hanya terpana pada hal-hal yang menyenangkan dan selalu maunya dalam zona nyaman. Saat mengalami satu kondisi atau peristiwa yang tidak sesuai harapan, kita bersungut-sungut. Bahkan kita protes serta membombardir Tuhan dengan banyak pertanyaan. Mengapa Tuhan hal ini terjadi padaku? Mengapa Tuhan Engkau membiarkan aku menderita? Mengapa Tuhan Engkau tidak menjawab doaku? Dan lain sebagainya. Tanpa kita terlebih dahulu melakukan perenungan atau bahkan bermeditasi untuk dapat memahami apa yang Tuhan inginkan atas peristiwa yang kita alami. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, padahal jelas sekali Yesus katakan dalam Injilnya bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan baru mengikut aku. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, mari saya mengajak kita semua untuk benar-benar memastikan dan memantapkan iman kita bahwa kita semua sungguh mau mengikut Yesus, mau memahami akan salib yang harus kita pikul. Jangan langsung menarik kesimpulan atas persoalan atau masalah yang ada dengan kesimpulan yang salah, merasa bahwa tidak ada jalan keluar, jalannya sudah buntu, tidak akan ada penyelesaian. Tuhan tidak peduli dan lain sebagainya. Tapi mari datanglah dan berserulah kepadanya.
Bukan dengan komplain, namun dengan mohon kekuatan, mohon jalan, serta mohon dapat memahami kehendak Tuhan akan problema yang terjadi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah di balik salib yang kita alami, di sanalah ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dan ada anugerah Tuhan yang akan kita terima. Ingatlah Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, ini ada satu quote dari saya bahwa Tuhan selalu memberikan segala sesuatunya dalam satu paket yang istimewa. Masalah diizinkan terjadi dalam hidup kita, namun sekaligus disediakannya solusi bagi kita. Luar biasa Tuhan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, ada satu oleh-oleh juga ini buat Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih, yaitu dari 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, sama-sama kita baca ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, jelas ya Bapak, Ibu, Saudara-saudariku kekasih, tidak perlu khawatir karena sudah satu paket Tuhan berikan. Baik, marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu. Karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau tidak biarkan kami untuk menderita. Karena kami telah mengetahui bahwa Engkau memberikannya dalam satu paket istimewa, mengizinkan masalah terjadi dan Engkau telah menyediakan pula solusinya atau jalan keluarnya. Terima kasih Bapa di surga, kiranya hidup kami boleh menjadi hidup yang mewartakan kabar baik Tuhan. Semuanya ini kami mohonkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.